Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Buya. Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan munculnya sebuah grup terbuka di media sosial Facebook bernama Fantasi Sedarah. Grup ini berisi anggota yang secara terang-terangan membagikan fantasi seksual, mohon maaf Buya, menyimpang terhadap anggota keluarga kandung seperti ibu, adik, anak, bahkan balita. Beberapa unggahan bahkan disertai dengan foto keluarga mereka sendiri yang dijadikan objek fantasi. Ada pula yang mengaku memiliki fantasi terhadap anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun. Bahkan ada yang rela membagikan foto istrinya agar dijadikan, mohon maaf Buya, bahan pemuas oleh anggota grup lainnya. Buya, bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena yang sangat menyimpang ini? Apa yang harus menjadi sikap umat Islam khususnya orang tua dan para pendidik dalam menghadapi kondisi yang sudah sangat memprihatinkan ini agar bisa melindungi keluarga, generasi muda dan masyarakat secara luas dan kerusakan moral semacam ini? Mohon nasihatnya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam sangat jelas dan sejelas-jelasnya. Pandangan Islam sangat jelas. Akan tapi kerusakan moral yang dibarengi dengan kerusakan mental itu memang susah. Berat. Kerusakan moral dibarengi dengan kerusakan mental. Orang punya rusak moral akhlaknya. Tapi kalau mentalnya masih benar, dia ada punya rasa. Mudah untuk menyesal. Bahkan mungkin untuk mengulangi lagi adalah tidak bisa. Tapi kalau sudah mentalnya ini rusak, dia tidak cukup membuat kesalahan, dia juga akan biasa melakukan lagi, bahkan dia ingin menjadikan orang lain juga sama seperti dia melakukan kerusakan yang serupa. Karena sudah mentalnya rusak. Dan sekarang kita jangan langsung kepada permasalahan. Sebabnya, kenapa kok terjadi seperti itu tadi? Kalau di dalam Islam sudah indah rambunya. Ada istilah di dalam Islam itu namanya mahram. Ada diyasah, dayuth. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Seperti anak dengan ibu haram saling menikah. Saudara dengan saudari haram untuk menikah. Ayah dengan anak perempuannya haram untuk menikah. Sehingga kelanjutannya kalau orang mahram itu berduaan gak ada masalah. Di kamar mandi seorang kakak laki-laki dengan adik perempuan bukan mahram gak apa-apa. Duduk berduaan. Karena setelah menyadari bahasa itu mahram tidak mungkin dinikahi, tidak akan berpikir tentang syahwat. Gak mungkin seorang anak akan berani melihat, mohon maaf, aurat ibundanya, atau seorang adik melihat aurat kakaknya di saat normal ya. Dia melihat, astagfirullah, itu adik saya, itu kakak saya. Begitu. Memang begitu, itu normal. Dan dia gak bisa mendekat ke situ. Sehingga namanya mahram. Coba, yang normal gak mungkin. Tapi menjadi masalah kita ini dalam hidup, dalam dunia yang sudah pada tidak normal. Permasalahan adalah lagi-lagi mentalnya rusak yang akan mempengaruhi akhlaknya. Kemudian masalah kecemburuan juga. Seorang laki-laki hebat itu akan cemburu dong, istrinya akan dilihat orang. Sekarang ada seorang laki-laki, mohon maaf, karena sudah rusak mentalnya, dia punya masalah besar di mentalnya, itu malah, na'udzubillah, ingin melihat istrinya berhubungan dengan laki-laki lain. Dan sampai suatu dia divideokan untuk membangkitkan syahwat dirinya. Ajib. Bahkan bangga kalau istrinya yang tidak berbusana itu disodorkan fotonya ke orang lain. Mana rasa cemburunya? Hilang. Semestinya dalam Islam cemburu nggak bisa dong. Itu istriku, privasiku, milikku. Lihat dalam Islam indah. Jadi kalau rambu-rambu Islam ya benar nggak ada. Cuman dia punya salah permasalahan mental. Psikologinya yang sudah rusak. Kejiwaannya sudah nggak sehat. Nah kita akan membahas apa? Sebabnya itu dari apa itulah. Ini loh sebab ini. Kita akan bahas tentang sebabnya. Sebabnya adalah diantaranya sebab yang paling besar adalah matanya sendiri tidak dijaga. Suka mohon maaf yang terpengaruh, yang model-model tadi itu.
Tidak bisa tidak, karena dia sudah rusak mentalnya karena tontonan, film kotor, dan sebagainya. Sehingga dia cekoi, itu lebih serem daripada avion, lebih serem daripada sabu-sabu. Dia terus dicekoi dengan tontonan-tontonan. Terus. Sehingga kepalanya kayak manusia, tapi otaknya sudah enggak, pikirannya sudah enggak sehat lagi. Sehingga yang dipikirannya hanya itu saja. Dan terus dicekoi terus. Sehingga mohon maaf, tidak melihat seorang laki-laki dia. Tidak melihat perempuan kecuali yang kebayang hanya wilayah-wilayah tertentu. Karena sudah terbiasa dengan itu. Sehingga sampai dia bayangin ibunya. Mulai gitu. Sehingga seorang anak kecil membolongi kamar mandi untuk bisa mengintip ibunya. Loh kok bisa? Seorang ayah sehingga melihat anaknya, perempuannya. Sampai ini pikiran. Apalagi kemudian keropos keimanannya. Akhirnya apa? Dari mentalnya yang sudah nggak sehat. Lalu dia melakukan dengan anaknya. Yang tidak beriman. Yang tidak beriman saja. Selagi mentalnya sehat, gak bisa dia berbuat dengan anaknya. Ini. Itu anaknya. Buah hatinya. Gak mungkin. Yang sehat mentalnya. Tanpa iman. Bagaimana ini orang beriman melakukannya? Karena ini permasalahan. Makanya kami selalu mengingatkan. Hati-hati jangan nonton itu. Jangan seenaknya. Sehingga penasaran. Kemana-mana. Lihat perempuan ini kelihatannya dia ngomong begini. Tapi kemana-mana pikirannya. Sehingga pengen tahu yang model ini, model itu, ini. Sampai macam-macam. Sehingga kelihatannya manusia. Tapi pikirannya mana? Rusak. Dan ini juga pengakuan dari anak-anak yang sudah sering terbiasa kecanduan dengan itu. Yang ngaku dengan kita nangis. Dia bayang kemana-mana. Sampai begitu cerdas tangannya itu. Sampai ngomong, dia menyesal. Saya tidak pengen menghindar, maka saya pengen jauh dari internet. Saya megang laptop 5 menit saja, tangan saya sudah bisa meram kemana perginya. Nonton. Makanya itu haram nonton itu. Dan itu merusak mental. Sehingga seorang ayah bisa menzinai anak perempuannya. Seorang ibu rela dengan anak laki-lakinya. Na'udzubillah. Ya termasuk lah. Setelah dia punya sakit begitu lalu melakukan kehinaan, dia tidak merasa bersalah, dia berdosa. Kalau misal mohon maaf. Ada seorang mungkin menzinai orang lain, tapi tidak mau loh ya anaknya dizinai. Masih normal loh dia. Ada seorang laki-laki berzina, yang mentalnya masih sehat. Cuman dia nggak punya moral saja. Dia mungkin berzina dengan anaknya orang, tapi di saat anakmu boleh dizinai, mengatakan tidak. Tapi hari ini lihat anaknya boleh diajarkan ajang. Bahkan mungkin dizinai sendiri oleh dia. Anaknya, saudari perempuannya. Permasalahannya bukan di masalah urusan syahwat itu saja. Sudah rusak dengan tontonan itu. Maka kami ingatkan, kalau Anda sering nonton itu, lihat, Anda akan rusak pandangan Anda. Anda lihat orang terlihat jadi sisi itulah aja, sisi yang menggigitkan syahwat. Lihat perempuan langsung ke sana pikirannya. Lihat adik, lihat perempuan, lihat ibunya dan sebagainya. Masya Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita beriman adalah menjaga matanya. Nah, kalau pandangan Islam sangat jelas. Dan itu tidak benar, tidak baik. Tapi ingat, permasalahannya, sebabnya di mana? Makanya jangan tontonan. Biarpun katanya nonton suami istri. Awal-awal suami istri, mohon maaf. Semakin terasa menikmati tontonan. Suaminya pergi, dia nonton sendiri di rumah. Apalagi suaminya kerja terus. Loh inilah berlanjut. Sampai suatu ketika seorang tampak katanya solehah. Dia melakukan kehinaan gara-gara seperti itu. Gara-gara tontonan. Karena terobsesi dengan laki-laki dan sebagainya. Bayangannya kemana-mana. Sehingga tidak bisa menolak di saat diajak oleh seseorang untuk melakukan. Dia sudah pikirannya ya itu saja. Ini adalah yang harus perhatikan. Kalau pertanyaan begitu bermasalah, ayo kita semuanya. Menghindar dari pandangan. Nah kemudian kalau sudah rusak lagi mentalnya. Tadi nggak cukup dia melakukan kehinaan. Nggak cukup dia ingin membuat program kehinaan bisa rame. Sehingga menyebarkan. Dia nggak mau rusak sendiri. Dia karena sudah nggak sehat. Pengen yang lain juga rusak kayak dia. Bahkan sudah sering cerita. Kamu sudah ngapain apa dengan anak. Wah kan saling cerita. Dan dia menikmatinya di saat itu. Bukan di saat hubungan. Oh, cerita dia sudah berhasil. Oh, mentalnya yang rusak. Kamu dengan siapa? Aku dengan anakku. Aku dengan kakakku. Oh, sudah saling itu. Na'udzubillah. Mana iman? Makanya yang perlu kami waspadai. Kalau keimanan Anda semua mengingkari zina itu haram. Dan kami yakin semuanya tahu melihat aurat itu juga haram. Akan tapi jangan salah, kenapa kok orang tidak bisa menghindar? Karena rusak mentalnya tadi, gak kuat dia. Karena fantasinya. Tadi kan fantasinya kemana-mana. Ayo hati-hati, jadi kalau pengen, ya itu solusinya adalah kita menghindar dari pandangan. Jangan meremehkan buat saya, rusak.
Bahkan tidak cukup dia rusak, karena mental yang rusak. Sehingga dia melakukan kehinaan. Pengen adiknya dipengaruhi. Biar bisa senang-senang di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya. Sehingga di mana-mana ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Itu bahaya sekali. Maka sebabnya adalah itu tontonan. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Adalah kebersamaan untuk bisa memberikan edukasi kepada siapapun. Dan Anda jangan meremehkan. Termasuk mohon maaf, suami istri sekalipun. Nonton itu. Ya sebetulnya kalau secara teori akal ya, akal gini. Kalau Anda sebagai seorang suami ngajak istri Anda nonton film kotor itu artinya kan apa? Anda itu untuk menjadikan istri Anda juri bahwasanya Anda nggak sebaik yang di film itu. Kan bodoh seorang suami. Anda seorang istri ngajak suami nonton film kotor. Ya maknanya apa? Agar suami menilai bahwasanya saya tidak seperti itu. Saya nggak jauh banget. Kan gitu, wong itu film semuanya. Sehingga apanya dia merendahkan dirinya di depan tontonannya. Kan orang paling bodoh. Sementara kalau sudah orang dengan ghaddul basar, menjaga mata, semoga Allah. Dengan pasangannya semakin indah. Ada suatu ketika seorang laki-laki mengatakan, aku sudah tidak bersemangat, tidak bisa hubungan dengan istri saya. Kami kira kalau istrinya itu orang yang, mohon maaf, secara fisik sangat jelek. Ternyata setelah ketemu, ternyata istrinya sangat cantik. Bagaimana tidak? Baru kami menduga, jangan-jangan. Betul. Ternyata apa? Dia sudah biasa dengan fantasi-fantasi. Tontonan. Sehingga yang dicari ada di otaknya yang nggak ada di alam nyata. Sehingga istrinya pun tidak akan menarik bagi dia. Oh bahaya. Sehingga penasaran, terus nggak ada puasnya. Hindari nonton film-film kotor itu. Dan jangan menganggap itu sepele, remeh. Tanyakan kepada semua yang punya masalah seperti itu. Tidak serta-merta. Pasti sebabnya karena tontonan dan rusak mentalnya oleh dirinya sendiri. Semuanya coba tanyakan. Nggak ada orang yang nggak pernah nonton apa tiba-tiba begitu. Nggak mungkin. Ada mental rusak. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita semuanya. Jadi kalau pandangan Islam itu tidak benar dan itu salah, akan tapi ini adalah PR bersama. Kita harus semuanya sama-sama menyelesaikan problem ini dimulai dari diri kita sendiri. Jaga mata Anda untuk keindahan di rumah. Jaga mata anak-anak Anda, jaga mata keluarga Anda. Kalaupun seandainya mohon maaf, ada di antara Anda ini yang punya permasalahan masalah mental kayak tadi itu, ayo tobat kepada Allah. Berobat, jangan sampai justru dengan penyakitnya ini adalah mengajak yang lainnya untuk sakit-sakit seperti dia. Problem menyebarkan kayak tadi, foto disebarkan, ini disebarkan grup-grup fantasi katanya tadi. Wallah alam saya tidak tahu seperti baru sekarang juga dengar. Baru sekarang dengar begitu, mungkin betul viral di sana. Kita termasuk golongan Cooper lah. Tapi kalau betul tadi katanya viral, kalau viral berarti kan ada, semuanya dengar. Tapi betul kita dengar dari pertanyaan ini. Sebelumnya nggak pernah dengar kayak itu. Hanya mungkin yang kami sampaikan adalah kurang lebih permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jangan sampai kita melakukan nonton-nonton seperti itu. Dimulai dari situ. Jaga mata. Kemudian tingkatkan kedekatan dengan Allah, berzikir, ibadah. Baru ada keseimbangan antara ikhtiar zahir sama ikhtiar batin. Insya Allah terjaga semuanya. Ikhtiar zahir adalah menjaga mata kita. Ikhtiar batin adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.